Pernah dengar soal orang Kalang? Mereka ini adalah salah satu kelompok minoritas misterius di Pulau Jawa yang selama berabad-abad identitasnya tuh seakan-akan dikurung oleh sebuah cerita yang aneh dan jujur aja merendahkan. Yuk, kita coba bedah kisah mereka dan kita lihat gimana sebuah cerita bisa jadi penjara buat sekelompok masyarakat. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya orang Kalang ini? Mereka ini tuh kayak bayangan gitu dalam sejarah Jawa. Sering disebut-sebut, tapi jarang banget yang benar-benar paham. Nah, buat nemuin jawabannya, kita mesti jadi kayak detektif sejarah nih, memilah mana fakta dan mana fiksi yang udah nyelimutin mereka selama ratusan tahun. Udah berabad-abad lamanya, orang Kalang ini dipandang sebelah mata sama masyarakat Jawa di sekitar mereka. Identitas mereka seakan-akan dirantai sama sebuah mitos asal-usul yang aneh banget. Saking anehnya, kita jadi mikir, kok bisa ya cerita kayak gini dipakai buat mendefinisikan seluruh kelompok manusia? Oke, pertama-tama mari kita lihat apa sih kata catatan sejarah tentang orang Kalang. Tapi, perlu diingat ya, apa yang tertulis itu belum tentu 100% mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, catatan-catatan zaman kolonial kayak yang ditulis Raffles tahun 1817 ngegambarin orang Kalang ini sebagai penghuni hutan yang status sosialnya rendah. Mereka dianggap terpisah dari masyarakat Jawa pada umumnya dan bahkan nama Kalang itu sendiri jadi semacam julukan yang memalukan. Tapi, di balik citra sebagai penghuni hutan itu, ada sesuatu yang jauh lebih kelam yang membentuk cara pandang orang lain ke mereka, yaitu sebuah mitos asal-usul yang benar-benar aneh dan sangat merendahkan. Ceritanya tuh kedengeran kayak dongeng yang kelam banget. Ada dewa yang spermanya ditelan babi, seorang gadis yang nikah sama anjingnya sendiri, anak yang bunuh ayahnya, dan puncaknya, inses antara ibu dan anak. Tapi, ada satu hal yang krusial banget di sini. Ini bukanlah cerita yang mereka ceritakan tentang diri mereka sendiri. Ini adalah cerita yang diceritakan orang lain tentang mereka. Coba dibayangin. Kisah yang mengerikan ini dijadiin satu-satunya kacamata bagi orang luar buat ngeliat dan ngejudge orang Kalang. Bukan cuma buat beberapa tahun, tapi selama berabad-abad. Tapi cerita yang kedengarannya absurd banget ini pasti punya asal-usul kan? Nah, sekarang kita bakal coba bongkar cerita ini, mempertanyakan keasliannya, dan melacak dari mana sebenarnya cerita ini berasal. Nah, disinilah benang kusutnya mulai kelihatan. Pertanyaan yang muncul adalah dari mana sih cerita ini datang? Dan jangan-jangan mitos yang selama ini ngejudge mereka sebenarnya dibangun di atas pondasi yang super rapuh. Usut punya usut, sebagian besar pengetahuan modern kita tentang mitos ini datang dari satu sumber utama, sebuah buku karya Friedrich Seidman. Dia ini ngumpulin 48 versi cerita yang beda-beda, dan karyanya udah lama banget dianggap sebagai panduan definitif tentang orang Kalang. Masalahnya adalah, penelitian yang lebih modern oleh para ahli kayak Edwin Wiringa nemuin kalau fondasi karya Seidman ini ternyata rapuh banget. Dia bikin kesalahan fatal, nyampur adukin fakta sama fiksi, cuma pakai sumber dari orang Jawa, bukan orang Kalang sendiri, dan bahkan beberapa versi mitos yang dia pakai itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan orang Kalang. Contohnya gini nih, ada sebuah piagam kuno yang nyebut frasa gerobak seorang akalang. Nah, dari frasa ini aja, para peneliti dulu langsung gegabah nyimpulin kalau ada gerobak Kalang yang khas dan unik. Kesalahan interpretasi kecil kayak gini nih, yang terus-terusan numpuk dan ngebangun citra yang keliru seolah-olah orang Kalang ini adalah kelompok yang bener-bener beda. Oke, kalau mitos ini bukan dari orang Kalang dan penelitiannya juga cacat, terus tujuannya apa? Nah, disinilah kita sampai ke inti permasalahannya. Mitos ini sebenarnya bukan tentang orang Kalang, tapi ini adalah sebuah alat yang diciptakan oleh orang Jawa untuk tujuan yang sangat spesifik. Momen pencerahannya datang dari kutipan ini. Ternyata, ini adalah semacam alat sosiologis yang umum. Sebuah kelompok dominan menciptakan mitos asal-usul yang merendahkan buat menjelekan kelompok lain. Jadi ini dia kesimpulan utamanya yang ngerubah segalanya. Ini bukan mitosnya orang Kalang. Ini adalah mitosnya orang Jawa tentang orang Kalang. Sebuah narasi yang dipaksakan dari luar untuk mendefinisikan mereka. Coba dia lihat gimana mitos ini bekerja. Dia menciptakan pembagian yang jelas banget. Di satu sisi ada Jawa yang identik dengan peradaban, keteraturan, dan manusia. Di sisi lain ada Kalang yang diasosiasikan dengan hutan yang liar, kekacauan, dan dunia binatang. Dan yang lebih ironis lagi, mitos ini tuh fleksibel banget. Awalnya dipakai buat ngejustifikasi kemiskinan orang Kalang. Oh, wajar aja mereka miskin, kan mereka liar kayak binatang.
Tapi begitu orang kalang ini justru jadi kaya raya, mitos yang sama diputerbalikan buat nuduh kalau kekayaan mereka itu pasti datang dari cara-cara yang nggak wajar dan mencurigakan. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa artinya? Kenapa sih kisah sebuah kelompok kecil di Jawa ini penting buat kita pahami hari ini? Kisah orang kalang ini bukan sekedar cerita kuno loh. Ini adalah cermin yang nunjukin ke kita gimana mekanisme stereotip bekerja, bahkan sampai hari ini, yaitu dengan menciptakan narasi negatif tentang kelompok yang lain untuk mengendalikan mereka. Jadi, ini dia 3 hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, cerita itu bisa jadi senjata. Kedua, identitas sebuah kelompok seringkali dibentuk oleh orang luar. Dan yang paling penting, mitos yang merendahkan seperti ini pada akhirnya nggak mengatakan apa-apa tentang korbannya. Malah, ia justru membuka kedok si pencerita. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita semua. Setelah ngelihat gimana mitos ini dipakai buat ngendaliin orang kalang, kita perlu nanya ke diri kita sendiri. Mitos apa yang kita ceritakan hari ini? Cerita apa yang kita ciptakan tentang orang lain? Dan yang terpenting, siapa yang diuntungkan dari cerita tersebut?